Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Hendrik Bun dari Atlanta, USA, yang akan membawakan topik eksposisi Amsal 19. Waktu kami berikan Yuk. kepada hambanya Bapak Hendrik Bun, silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih karena waktu saya nggak banyak. Juga kebetulan Amsal 19 ini kalau dibaca baik-baik ya, wejangan-wejangannya nggak ada yang istimewa gitu. Maksudnya nggak istimewa itu artinya nggak ada bahasa yang sulit untuk dimengerti. Yang harus kita ketahui bahwa Amsal ini adalah sebuah apa bilangnya? Amsal itu wejangan ya, sebuah nasihat, ya, nasihat dari Raja Salomo. Bukan hanya Raja Salomo saja sih, ada beberapa orang yang menulis Amsal. Jadi saya nggak perlu panjang waktu untuk membahas ini. Yang ada adalah kita akan baca saja, oke? Kita akan baca. Nanti saya mengharapkan teman-teman untuk bertanya ya, kalau ada yang nggak mengerti atau lagi ngomong begini pun putus aja nggak apa-apa, ya karena bahasanya terlalu gampang sekali untuk dimengerti. Jadi nggak perlu bilang, oh apa nih artinya apa nih Pak? Nih bahasa ininya nggak perlu. Karena saya udah cek, lihat nih ya, saya cek sampai 3. Amsal 19, Amsal 19 dengan bahasa Indonesia kini, dengan bahasa Inggris juga saya cek ini. Artinya saya mengecek 3 bahasa yang saya pikir apakah ada perubahan. Ternyata tidak ada perubahan. Ada beberapa, cuma sedikit sekali, nggak banyak sekali, dan hampir mirip artinya. Ya, juga saya cari tahu bahasa aslinya, yaitu Hebrew-nya. Ternyata bahasa Indonesia ini lebih banyak pakai bahasa Hebrew-nya sebenarnya, ya, dibandingin bahasa yang lain. Kayak bahasa Inggris itu lebih memakai bahasa Inggris dibanding Hebrew. Tapi bahasa Indonesia benar-benar artinya tuh dipakai bahasa Ibrani-nya. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang karena waktunya nggak banyak. Saya juga harus kerja. Jadi saya sikat aja secepat mungkin. Oke? Saya berdoa dalam hati supaya Tuhan yang pimpin. Oke? Saya sudah berdoa. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saya nggak tahu apakah sulit untuk mengerti bahasa ini. Kalau sulit, buka saja yang namanya bahasa Indonesia yang mudah dibaca, disebut lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Ya. Suka berdusta. Ada orang bodoh suka berdusta. Udah bodoh berdusta lagi. Ya, serong bibir ternyata orang yang suka berdusta. Ada hal yang akan saya sampaikan di sini ya, dari pembacaan ini saya akan kasih tahu catatannya. Oke. Jadi ini bicara tentang lebih baik jadi orang miskin, tapi kelakuannya bersih, dibandingkan dengan orang yang bodoh tapi suka berdusta. Ya. Dimulai dengan kalimat ini. Oke. Nanti kita akan pikirkan kenapa dimulai dengan kalimat ini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Dulu mama saya pernah ngomong, jadi orang harus rajin. Orang-orang bangun jam 9, kamu harus bangun jam 6, kamu bisa jam 5. Ternyata di sini bicara bukan kerajinan tidak baik. Ya. Tanpa pengetahuan, jadi artinya kamu percuma, rajin juga percuma kalau pengetahuannya nggak ada. Bukan berarti rajin nggak boleh. Kita rajin tapi pengetahuannya nggak ada, percuma. Tapi tetap berhasil. Tapi kalau punya pengetahuan, kerajinan itu akan lebih dahsyat, ya, lebih bilangnya Lebih berarti. lebih berarti. Ya, jadi rajin dan punya pengetahuan itu lebih berarti daripada cuma rajin. Ini kata Amsal, bukan kata saya ya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Di sini orang pada bingung, tergesa-gesa akan salah langkah maksudnya apa? Di sini dikatakan orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Ini sudah pasti. Pasti. Jadi orang yang kalau tergesa-gesa tanpa pikir panjang, mau melakukan apa-apa tanpa pikir, tanpa tanya, tanpa
minta advice kepada orang yang lebih pintar, dia akan membuat kesalahan. Tapi dalam bahasa Inggris bagus dikatakan, he that has with his feet sin. Jadi orang yang tergesa-gesa dengan kakinya, dia berdosa. Jadi orang yang tergesa-gesa selalu membuahkan dosa. Ya. Ini nggak perlu dibahas. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Ya, kebodohan menyesatkan jalan orang. Betul nggak? Orang bodoh itu tersesat jalannya. 100%. Pasti. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Apa maksudnya? Orang bodoh kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Apa artinya? Daripada sulit-sulit, baca aja ini bahasa Indonesia yang gampang. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Banyak sekali orang menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan tidak bisa disalahkan. Oke? Banyak orang bodoh yang menyalahkan Tuhan. Kalau kita sudah mulai menyalahkan Tuhan, dikatakan kita bodoh beneran. Karena kita tahu Tuhan tidak bisa disalahkan. Oke? Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Jadi stop saya aja, nggak apa-apa. Karena ini memang pembahasannya, saya menunggu pertanyaan. Kekayaan menambah banyak sahabat. Betul. Kekayaan menambah banyak sahabat. Di sini dikatakan, orang kaya kawannya selalu bertambah. Orang kaya kawannya selalu bertambah. Kalimatnya mirip-mirip tapi agak sedikit kalau dibaca beda artinya. Ya. Tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Di sini disebutkan orang miskin malah ditinggalkan temannya. Ya. Jadi orang miskin ditinggal sahabatnya. Jadi orang kaya itu tambah banyak sahabatnya. Ya. Mau arti apa lagi? Emang kenyataannya begitu. Siapa yang mau berteman dengan orang miskin? Kan kira-kira gitu. Nah ini yang jadi catatan. Dari 4 ini, lebih baik jadi orang miskin, tapi bersih kelakuannya. Daripada orang yang suka berdusta. Dan bodoh lagi. Jadi orang bodoh, rajin pun nggak percuma. Orang bodoh rajin juga percuma. Lalu orang yang bodoh ini selalu tergesa-gesa. Ya, kebodohan menyesatkan orang. Ini bicara bagaimana orang kaya dan orang bodoh dan orang miskin. Lalu ada kata-kata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Saksi dusta. Bicara saksi ini, kalau kita bilang saksi ini, selalu ngomongnya ada di mana? Ada yang tahu? Dia sebagai saksi. Kalau kita bicara saksi, Pengadilan. pengadilan. Ibu langsung tahu ya, ibu orang hukum. Memang betul, dikatakan. Orang yang berdusta di pengadilan tidak akan luput dari hukuman. Tuh, ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar dari hukuman. Catatan, kenapa? Ini akan diulang di sini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Kenapa diulang? Tadinya saya nggak ngerti. Tapi sekarang kita akan belajar berpikir. Kenapa diulang? Ini bicara tentang orang miskin, mendingan jadi orang miskin. Tapi bersih kelakuannya. Daripada punya segalanya, punya teman, punya banyak sahabat, tapi bodoh. Gitu loh. Karena apa? Kalau orang yang kaya, yang temannya banyak, tapi dia memberikan kesaksian yang salah, atau kesaksian yang penuh dengan dusta, nih, sarung bibirnya, tidak akan luput dari hukuman. Ini bicara Salomo pada saat menghakimi orang. Jadi kita diberikan kesempatan apabila nih orang-orang hukum, harusnya orang-orang hukum yang baca ini ya, kayak Ibu Ayu ini, penting sekali. Bagaimana menjadi seorang hakim yang adil. Jangan berpikir dia orang kaya, temannya banyak, dia punya saudara, hakim. Seorang hakim itu bisa disetir karena dia punya duit banyak. Terjadi kan zaman sekarang? Hakim itu disetir oleh uang. Bahkan bukan hanya disetir oleh uang, ternyata si hakim ini punya teman baik atau punya atasan, bosnya dia, si terhukum punya teman baik atau punya saudara. Tinggal bilang, ini hakim itu anak buah lu, tolong kasih tahu. Jadi hukum bisa diputar balik. Ini loh. Ini mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang hakim yang benar, yang adil. Ya. Banyak orang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Nah ini saya lihat artinya nih. Banyak orang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Di sini dikatakan, setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Semua orang mau bersahabat dengan dermawan. Lalu saya pakai bahasa Inggris. Many will entreat the favor of the prince
And every man is a friend to him that give gifts. Jadi artinya banyak orang mau, bilangnya sini, banyak orang mau mengambil hati prince atau raja atau pangeran di sini atau dermawan boleh dikatakan. Tapi dikatakan di sini, and every man is a friend pada si pemberi. Kalau di sini dikatakan banyak orang bersahabat dengan si pemberi, tapi bahasa Inggris mengatakan si pemberi, orang yang suka memberi itu adalah menganggap semua orang teman dia. Nih. Every man is a friend to him. Jadi semua orang teman dia. Sebagai orang pemberi yang suka memberi, semua orang tuh temannya dia. Kalau di sini dikatakan semua orang mau bersahabat dengan si, enggak, dibalik. Harusnya orang yang suka memberi itu adalah orang yang menganggap semua orang temannya dia. Ini adalah hikmat. Jadi pada saat kita menjadi hakim, wah ini orang seorang yang dermawan begini begitu, tapi apa? Yang dihukumi orang lawannya dia adalah orang miskin. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Sampai saudaranya juga benci dia. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Si miskin mengejar saudaranya, mengejar teman-temannya, memanggil mereka minta tolong, nggak ada lagi orangnya, nggak ada yang berani nolong dia. Jadi orang miskin yang dihadapkan dengan pengadilan, ini antara orang kaya dan orang miskin di depan matanya Salomo, dan orang kaya ini penuh kebijakan, penuh ini segala macam. Wah, sehingga sebagai hakim, nggak mungkin orang kaya ini yang salah. Kemungkinan besar si miskin, karena si miskin dibenci oleh saudaranya, gini begitu. Dan zaman sekarang terbukti, kalau saudara kita miskin, dimasukin ke dalam pengadilan, kita nggak mau tahu dia benar atau nggak, dia miskin. Kita buru-buru kabur. Terjadi zaman sekarang, terjadi. Tapi Amsal memberitahu kita bahwa jangan sampai begitu. Sebagai hakim yang adil, kita melihat bahwa lebih baik jadi orang miskin, tapi kelakuannya bersih. Daripada kaya, punya pengetahuan segala macam, tapi bibirnya serong. Memberikan saksi dusta. Dikatakan dia bebal. Okay? Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Artinya apa? Ayat 8. Siapa mengejar pengetahuan, mengasihi dirinya, dan siapa mengingat apa yang dipelajari, akan bahagia. Banyak orang belajar, tapi nggak pernah ingat. Betul? Berpegang pada pengertian berarti diingat-ingat. Belajar firman Tuhan. Belajar, katanya belajar. Pada hari ini ngomong, besok ditanya nggak tahu, bingung. Dan saya sering bertanya, pertanyaan yang sudah saya kasih tahu jawabannya ratusan kali. Kadang-kadang masih mikir, mau jawab apa ya? Padahal gampang sekali. Kalau sudah sering dengar perkataan saya, pertanyaan saya pasti dijawab langsung. Begini, kenapa? Karena jawabannya adalah firman Tuhan. Nggak usah malu-malu. Jadi kalau orang yang belajar, selalu dia mengingat. Dan ini terbukti di dalam buku Yosua. Harus kamu ingat. Diulang-ulang. Kalau orang yang tidak kayak saya nih. Kalau saya nggak pernah mengulang-ulang, tidak pernah mengingat firman Tuhan. Aduh ampun. Udah, percuma saya ngajar juga. Ya. Itu disebut lagi. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Siapapun dia. Ya. Siapapun dia. Jadi kalau orang yang kaya, ya, si pemberi, segala macam. Tapi serong bibirnya, menyalahkan orang miskin, lebih jadi orang miskin. Tapi bersih kelakuannya. Orang miskin minta tolongnya susah. Susah sekali minta tolong. Makanya sebagai hakim, Amsal atau Salomo, dia berdiri di tengah. Dia nggak memihak ke kiri, dia tidak memihak ke kanan. Tapi dia mencoba menguraikan. Si miskin ini apa aja, si kaya ini apa saja. Lalu konklusinya apa? Ternyata di sini disebut, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ya. Secepat mungkin. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal. Apalagi seorang budak memerintah pembesar. Apa bahasa Indonesia sehari-hari? Ya. Tidak pantas orang bodoh hidup mewah. Bukan berarti orang bodoh nggak ada yang hidupnya mewah. Ada. Turunan. Betul nggak? Keturunan. Bapaknya kaya, ya. Kakeknya kaya.
tapi punya anak atau punya cucu, bodohnya minta ampun. Banyak nggak pengalaman dalam hidup mendengar ada orang tua kaya, banting tulang, mati-matian, sama anak dihabisin. Banyak saya dengar. Ya, terutama toko roti yang di Bandung, saya nggak perlu sebut namanya. Orang tuanya bangun dari jualan kecil-kecilan di rumah, sampai punya tempat gede, mewah. Dikasih anaknya, ditaruh di tempat judi. Bodohnya minta ampun. Habis. Satu perusahaan habis, sampai orang tuanya mesti kerja di dalamnya. Terjadi karena kebodohan dia. Ya. Jadi dikatakan tidak pantas orang bodoh hidup mewah. Apalagi seorang hamba. Nggak patut dia memerintah seorang penguasa. Mana ada. Ya. Akal budi membuat seorang panjang sabar. Ini yang sedang saya pelajari. Ya, artinya orang bijak dapat menahan kemarahannya. Ternyata menahan kemarahan itu adalah salah satu ciri orang bijak. Saya belajar. Kenapa saya belajar? Karena saya ini keturunannya tukang marah. Dari kakek saya sampai ke saya. Semua keluarga saya itu sumbu pendek. Bukan sumbu pendek, udah gak ada sumbunya. Sedikit berdak, sedikit meledak. Meledak-ledak orangnya. Ya, saya belajar sabar. Bahkan dikatakan dalam Amsal, orang bodoh, kalau nggak banyak ngomong, diem aja. Ya, orang bodoh nih, nggak banyak ngomong, diem aja. Dia bijak. Ada nggak ayatnya? Pernah dengar nggak ayatnya? Hah? Ada nggak? Gimana itu ayat di Amsal nggak salah ya? Makanya ini lompat sih ini. Kalau nggak lompat, kita mundur deh sedikit. Ya, ya, gimana tuh? Nih, orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Kalau kita bodoh nih, diam aja. Nggak usah ngomong, diam aja. Jadi kita lagi ngobrol sama orang nih, lagi meeting. Kita nggak tahu apa-apa, diam aja. Nanti suatu hari akan orang yang bertanya, saya nggak pernah dengar kamu memberi tanggapan. Kenapa? Karena dianggap bijak. Orang bodoh dianggap bijak kalau dia diam aja. Ya, maka saya sering ngomong, kalau orang nggak tahu apa-apa, jangan banyak ngomong deh. Kecuali you tahu sesuatu, baru ngomong. Tapi kalau nggak tahu apa-apa, mendingan diem. Kalau diem, dianggap pinter, beneran, dianggap bijak bahkan. Ya. Tidak orang bijak itu menahan diri, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang. Jadi kalau ada orang salah, ya biarin aja udah. Nah, saya sering ajarkan kepada beberapa kawan saya yang ada di sini juga, ya sudah, orang begitu biarin aja, nggak nyusahin kita. Ya. Saya sering ngomong gitu, ngapain pusingin, biarin aja. Kenapa? Masih banyak orang lain di luar sana yang memerlukan bantuan kita atau ajaran kita. Yang lain, biarkan. Ya. Lalu dikatakan, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi ini bicara tentang pengadilan lagi. Ya, raja seperti Raja Salomo. Kalau raja sudah murka, itu seperti singa mengaum-ngaum, singa muda dikatakan. Tapi kebaikannya dia seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan perlu air. Jadi pada saat orang mendapatkan kasihnya raja, seorang raja atau kebaikan raja, mengampuni kesalahannya, raja itu dikatakan dia bijaksana. Dia nggak sembarangan marah sama orang miskin atau orang terdakwa, enggak. Tapi dia selidiki. Lawan mainnya dia kelas berat, orang kaya. Teman punya, kedudukan punya, apa namanya, relasi punya, bahkan orang-orang petinggi punya, segala macam. Lawannya orang miskin yang nggak punya apa-apa. Ya. Jadi dia belajar. Dia mengobservasi apa yang ada di cerita ini. Anak bebal adalah bencana bagi bapaknya. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tak henti-hentinya. Saya bingung nih, pertengkaran seorang istri. Padahal bahasa Inggrisnya dikatakan, a foolish son is the calamity of his father. Jadi anak yang bodoh, anak yang tidak bijaksana itu adalah bikin malu bapaknya. Dan contention of a wife are a continual dropping. Contention of a wife is a nagging wife.
A nagging wife, kalau bahasa ininya apa bilangnya? Anak yang bodoh bisa menghancurkan bapaknya. Istri yang suka ngomel, katanya, bagaikan air menetes tiada hentinya. Istri yang suka ngomel-ngomel, itu seperti benar-benar seperti air hujan tuh yang nggak berhenti-berhenti, netes, 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 umur hidup. Ya, maka jadi seorang istri, kalau mau dibilang bijak, diam. Nanti suaminya bilang, kasih tahu dong ini gimana. Jangan bijak. Kenapa? Tadi saya katakan, ada orang kaya, orang bodoh bisa kaya. Kenapa? Karena dikatakan rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Dalam bahasa Indonesia asli yang lain, rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua. Orang tuanya kaya, anaknya dodol. Cuma, jadi orang bebal itu percuma. Punya rumah gede, itu nggak pantas. Ya, nggak pantas dia. Tetapi istri yang bijaksana, bijaksana, ada karunia dari Tuhan. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi seorang istri harus apa namanya bijak ya dalam hidupnya. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ini nggak perlu dibahas, udah pasti. Ya orang malas semuanya tidur melulu, nggak mau kerja. Ya, udah nggak mau kerja, malas lagi. Udah malas begitu lambat lagi jalannya. Ya, permalas-malasan membuat orang tidur lelap dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Ini bahasa kerennya. Bahasa yang mudah dibaca ya. Jadi bermalas-malasan membuat orang tertidur lelap, akhirnya dia kelaparan. Nggak ada orang malas yang hidupnya enak, nggak ada. Semuanya pasti masalah. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Ini Raja Salomo benar-benar menitik beratkan orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Bagus sekali kalimat ini. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Ya, ini penting sekali. Ya. Jadi dalam hal menghakimi orang, dia lihat apakah orang miskin ini mentaati perintah Allah dalam hidupnya. Apakah si orang kaya ini yang dikatakan bijak segala banyak mentaati perintah Allah. Bila tidak, dia akan mati. Mati di sini adalah hukuman. Karena di sini dikatakan orang yang berdusta di pengadilan akan dihukum, pasti dibinasakan. Dan ini akan diulang di bawah. Ya. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti juga Tuhan akan membalasnya. Nah, ini banyak orang pakai salah. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Siapa yang sering mendengar kata kita memiutangi Tuhan? Kita bikin Tuhan berhutang kepada kita. Ada yang sering dengar? Pendeta kalau ngomong, kalau kita memberi 100 kali lipat, kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Orang berpikir berhutang Tuhan akan memberi kita, kalau kita kasih 100, Tuhan kasih 1000. Ini jangan sampai salah. Bacanya mesti benar. Yang akan membalas perbuatannya. Bukan duitnya yang dihitung Tuhan, tapi perbuatannya. Tuhan akan membalas perbuatannya. Jadi bukan berarti saya kasih 1000, Tuhan kasih 100.000. Bukan itu. Perbuatan kita lah yang akan mendapat balasan. Balasannya apa? Hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah atau orang miskin, dia memiutangi Tuhan, artinya Tuhan akan membalas perbuatannya. Perbuatannya, bukan duitnya. Ingat, okay? Ini penting sekali. Jangan sampai salah baca. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Pertama saya bingung nih, maksudnya apa? Udah kita hajar, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ternyata bahasa Indonesia hari-hari bagus juga. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan, kalau tidak, berarti engkau ingin menghancurkannya. Bahasa Inggris mengatakan, chasten thy son while there is hope. Artinya pukul, chasten, pecut anakmu pada saat masih ada harapan, katakan. And let not thy soul spare for his crying. Artinya, jangan kamu mengingini kematiannya. Jangan sampai dipukulin sampai mati, maksudnya. Ya, sampai waktu dia nangis-nangis, stop. Sudah. Jangan engkau menginginkan kematiannya. Juga jangan engkau menginginkan kehancurannya. Ya, ini nggak perlu diperpanjang lagi. Kita perlu mengajar anak kita
selama masih ada harapan. Anak zaman sekarang udah sulit diajar. Sulit, karena apa? Dilindungi hukum. Anak dipukul, lapor polisi di Amerika terutama. Ya. Orang yang cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau menambah marahnya. Orang yang cepat marah akan kena hukum, katanya. Katakan, biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Banyak orang begitu? Yes. Banyak orang marah, mencoba ditolong, bukannya makin benar, makin marah-marah ya. Makin kesel. Oke? Lanjut. Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Jika kita belajar, kita mendengar nasihat-nasihat Tuhan, kita mempelajari perintah-perintah Tuhan, kita akan menjadi orang berhikmat. Dengarlah nasihat dan didikan, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ini bahasanya, jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat. Nasihat itu bukan dari firman Tuhan saja. Nasihat itu bisa dari orang-orang yang sudah lanjut usia. Contohnya saya belajar tentang kehidupan secara sekuler dengan Pak Freddy, dengan Pak Philip, atau dengan Cece Agatha. Karena mereka punya pengalaman hidup lebih panjang daripada saya. Saya baru 54, mereka udah di atas 60. Berarti mereka 10 tahun di depan saya. Nah, dalam waktu 10 tahun, waktu mereka 54 ke 64 atau 54 ke 70, selama 16 tahun ini, mereka sudah lewati 16 tahun, tinggal saya tanya, waktu perjalanan 54 ke 70, apa saja masalahnya? Oh, nanti kamu umur 55 akan begini, nanti umur 57 kamu akan mengalami ini. Tadi pagi Cece ngomong, "Shh, begitulah Henry, bertambahnya umur." Lalu apa Cece ngomongin Cece? Tadi bilang, tadi pagi, bertambah umur. Apa, Hendrik? Tadi Cece pagi bilang sama saya, iya begitu kan, saya bilang, aduh badan capek, sakit. Terus Cece bilang, Oh ya, kalau bertambahnya umur, badan itu sudah juga lain ya. ya itu. Itu Pikiran kata-kata. kita masih muda, tapi badan kita bilang no. Yes. Jadi itu kata-kata bijak. Kata-kata bijak, nasihat bijak dari orang yang lebih tua. Karena dia merasakan umur sekarang tidak bisa sekuat waktu dia 50 mungkin. Dan itu saya rasakan. Bahwa saya kemarin kerja kok capek sekali ya. Saya nggak pernah ngeluh capek kerja. Tapi kali ini saya mengeluh kok capek ya. Jadi badan saya udah mulai ngasih tahu. Ngerem. Jangan aneh-aneh, ngerem. Simpan tenaga. Orang bisa mati gara-gara habis tenaga. Mesti umurnya lebih panjang, karena tenaganya habis, badannya dimakan oleh tenaganya sendiri. Tapi kalau dia save tenaganya, dia akan berpanjang umurnya. Tetap aja mati. Kayak baterai. Jadi kalau nggak dipakai, matiin. Kalau pakai, nyalain. Jadi pada saat dia nggak pakai, matiin. Nanti istirahat banyak. Karena makin tua, harus makin banyak istirahat. Kita men-save energi kita. Kira-kira gitu ya. Manusia mempunyai banyak rencana, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Artinya, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kita boleh merancangkan segala sesuatu, tapi Tuhan yang akan membuat itu terlaksana. Kalau tidak pernah ada orang, ini bicara orang yang bijak ya, yang membuat rancangan, tapi Tuhanlah yang akan membuat semuanya terlaksana. Nggak perlu diperbahas, kalau mau tanya silakan tanya. Sifat yang diinginkan kepada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dia balik lagi ke depan. Lebih baik jadi orang miskin daripada orang yang suka bohong. Ya, dibalik lagi. Lebih baik jadi orang miskin daripada orang pembohong. Ini Raja Salomo menekankan, you mendingan jadi orang miskin, tapi hidupnya lu benar, hidupnya lurus, bersih kelakuannya. Daripada lu jadi orang kaya, orang pintar, orang segala macam, tapi seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Ya. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Orang yang ya, hormatilah Tuhan, maka hidupmu bahagia. Engkau akan puas dan bebas dari celaka. Artinya apa? Tidur nyenyak. Kalau kita mentaati peraturan Tuhan, artinya kita menghormati Tuhan dalam melakukan peraturan-peraturan. Artinya takut. Ya, kita menghormati Dia bukan takut karena takut gimana, tapi karena kita hormati peraturan Dia. Kita akan tidur dengan puas. Ya, kita tidak akan mendapat kecelakaan. Ya.
Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan. Ada yang tahu arti pinggan? Kasih tahu saya apa arti pinggan? Mangkok. Mangkok ya Pak. Piring ya Pak. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam mangkok, tapi tidak juga membalikannya ke mulut. Kalau bahasa Indonesia, ada orang malas bukan kepalang. Menyuap makanan ke mulutnya pun nggak mau. Ternyata ini artinya. Ada orang malas yang nggak, ini malasnya malas dahsyat. Malas minta ampun. Sampai makan ke mulutnya aja nggak mau. Ini ada nasi. Mana nih? Misalnya nih, ini gelas. Kan tangan kita mesti bawa ini ke mulut, minum. Saking malesnya, tangannya ditaruh di bawah gini. Dia nggak mau ambil. Diumpetin katanya. Tangannya diumpetin, dibawa mangkok ini. Jadi tangannya nggak mau bawa ke mulut. Saking malasnya nggak mau makan pakai tangan sendiri, nggak mau. Tuh, ada orang kayak begitu. Ternyata ada lu zaman dulu. Sampai sekarang pun ada saya rasa. Ya. Kalau orang sombong dihukum, orang yang tak berpengalaman mendapat pelajaran. Ini membingungkan buat saya. Orang sombong kalau dihukum, orang yang tak pengalaman mendapat pelajaran. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Kalau si sombong dipukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Artinya apa? Si pembohong ini atau si pencemooh ini, pendusta ini kalau sampai dia dihukum, orang-orang yang nggak punya pengalaman belajar. Belajar apa? Jangan jadi pencemooh. Jangan menjadi pendusta. Ya, dia belajar jadi bijak dia. Oh, ternyata kalau menjadi pencemooh itu akan dihukum, bakal dipukul. Ini bicara pengadilan ini. Tapi orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Jadi kalau orang ngerti, oh iya saya salah, dia insaf. Bedanya gitu, orang yang bodoh, nggak punya pengalaman, kalau melihat ada orang yang sombong atau pencemooh dihukum, dia belajar, saya nggak mau jadi itu lagi. Tapi orang yang sudah ngerti, ditegur, dia insaf. Bahkan dia berterima kasih. Ya, dikatakan orang bijak, orang budi itu, dia bertambah bijak. Dia tambah pintar dia sebenarnya. Ya. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Ada zaman sekarang? Seorang anak mengusir bapaknya, mengusir ibunya dari rumah ada? Bahkan membunuh orang tuanya ada? Ada. Jangan sekarang. Ini ngomong 4.000 tahun yang lalu ini. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Bayangin. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan yang memberi pengetahuan. Dikasih tahu. Jangan mencuri. Tapi kamu masih suka mencuri. Mendingan lu jangan dengerin lagi didikannya. Tadinya saya bingung ngomong gini. Tapi lama-lama setelah dipelajari, maksudnya itu dikatakan, anakku, jika engkau tidak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah kau pelajari. Artinya apa? Mendingan jangan dengar lagi katanya. Kata si Amsal. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan yang beri pengetahuan. Ada pengetahuan tapi nggak mau didengerin. Mendingan jangan dengar lagi. Ya. Dan itu sering saya katakan kepada teman-teman sekalian. Kalau ada orang diajarin sama kita, diajarin. Bukan kita loh, tapi firman Tuhan yang ngajarin, kasih tahu. Ini firman Tuhan ngomong ini, tapi dia nggak mau terima. Ya sudah. Mendingan jangan dengerin lagi. Bodoh seumur hidup aja jadi orang bodoh. Nggak masalah. Emang tanggung jawab kita? Bukan, tanggung jawab dia masih sendiri. Kenapa? Karena saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum. Diulang lagi, saksi dusta. Dan mulut orang fasik menelan dusta. Diulang lagi nih. Ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Dikatakan, seorang saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, pukulan punggung. Pukulan bagi punggung orang bebal. Lebih baik jadi orang miskin daripada menjadi seorang saksi yang berdusta. Artinya orang kaya yang mau dihukum, dia pakai saksi yang bayaran dia. Semuanya dusta. Tapi Amsal mengerti, Salomo mengerti, karena orang miskin jalannya benar. Dan hukuman ada di mata dia. Bagi orang-orang pencemooh, bagi orang-orang yang suka berdusta.
pertanyaannya. Banyak sekali dari kita mengatakan kita tidak bisa menjalankan perintah Tuhan. Salah satu yang tidak bisa dijalankan adalah berdusta. Mana ada orang yang nggak bohong? Mana ada orang yang tidak pernah bohong katanya? Banyak. Yang tidak punya bohong banyak. Nggak ketemu aja. Kenapa? Karena jarang. Yang banyak tidak mau berbohong itu adalah orang-orang yang menguduskan diri. Orang hidupnya benar. Contoh Nuh, hidupnya benar. Nggak bohong dia. Hidupnya benar. Ayub yang menjauhi kejahatan. Hidupnya begitu saleh. Disebut. Banyak. Nabi-nabi semua. Ya. Termasuk Kristus. Kristus juga manusia. Tapi kan dia Tuhan. Nggak, dia manusia 100%. Dia nggak mau lakukan. Ya. Terus apa lagi? Banyak. Jadi dalam hal ini Amsal 19 menjelaskan kita jadilah bijak. Yang penting adalah ayat nih. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Ini ayat yang paling penting di sini. Dengan takut akan Allah, kita akan mendapatkan tidur yang nyenyak. Jangan jadi orang malas, jangan jadi orang pencomooh, jangan suka berbuat dusta. Ya. Karena apa? Karena siapa yang berpegang kepada perintah, dia memelihara nyawanya. Tapi siapa menghina firman akan mati. Oke? Tidak banyak lagi yang bisa kita ini karena bahasanya terlalu gampang, nggak ada yang sulit. Mungkin ada dari teman-teman kita yang ingin bertanya, silakan. Tapi sampai di sini kan stop. Untuk saya memberitahu bahwa sebenarnya hari ini harusnya Amsal yang selanjutnya, Amsal 11 atau Amsal 12, Bu. Tapi karena pembicaranya sudah memilih harinya yang lain, karena ini ada kosong, jadi Ibu jangan kaget. Kok Amsal 19 lompat? Kemarin Amsal 10, sekarang Amsal 19. Gitu. Karena beberapa pembicara sudah memilih harinya, jadi hari ini kosong, maka saya diminta pertolongan untuk bisa mengisi Amsal 19. Oke? Jadi itu dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang atau penambahan silakan. Tidak ada yang melarang. Karena bahasanya sangat jelas sekali. Kalau mau diselidiki lagi lebih dalam, ya silakan. Nggak masalah. Sementara ini kita akan tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang begitu sederhana, begitu lantang bahasanya, tanpa perlu dipikir jauh-jauh. Kami belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kami belajar untuk tidak menjadi orang yang berdusta. Seorang saksi dusta tidak akan pernah luput dari hukuman. Itulah pedoman kami, hikmat yang Tuhan berikan agar kami hidup tanpa dusta. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Karena apa? Karena selebihnya dari itu semua berasal dari si jahat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persekutuan kami ini Engkau Tuhan pelihara, supaya persekutuan ini menjadi tempat bagi kami untuk belajar mengenal Engkau lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, silakan Bu Ayu. Terima kasih Pak Hendrik yang sudah menyampaikan firman Tuhan.